Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu dalam lanjutan kajian kita membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, tulisan Al-Imam Al-Hafidh Abdul Fadl Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, dengan penjelasan dari kitab Tawdihul Ahkam, tulisan Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Ya, kita saat ini akan membaca hadis nomor 336. Kita masih di kitab shalah, bab salatul jamaah wal imamah, salat berjamaah dan imam. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala berkata, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faqumtu an yasarihi fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i faja'alani an yaminihi, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, salah seorang sahabat yang mulia, anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, aku sholat bersama Rasulullah SAW satu malam, yakni tentu sholat malam maksudnya, sholat tahajud. Maka aku berdiri di samping kirinya. Maka Rasulullah SAW memegang kepalaku dari belakangku, ya. Kemudian beliau menjadikan aku berdiri di samping kanannya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang berhubungan dengan di mana berdirinya seseorang makmum ketika dia sendirian, seorang makmum laki-laki ketika dia sendirian. Ya, Ibnu Abbas yang datang mengikuti atau menjadi makmum pada sholat malam yang dikerjakan oleh Nabi SAW, dia berdiri di samping kiri, kemudian dipindahkan oleh Nabi SAW sementara sedang sholat, diputar untuk dari arah belakang untuk berdiri di samping kanan beliau, sejajar dengan beliau. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya hadis ini di dalam Sahih Bukhari dibuat bab khusus. Ya, dibuat bab khusus bahwasanya seorang makmum itu ketika sendirian maka dia berdiri di samping kanan imam sejajar dengan imam. Ini fikihnya Imam Bukhari. Makanya yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin saat ini ketika sholat berduaan, satu makmumnya dia berdiri di kanan tapi agak mundur. Ini tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak ada dalilnya sama sekali. Ya, yang sesuai dengan dalil adalah dia berdiri di samping kanan dan berdirinya sejajar dengan imam. Nah, baik. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kita lihat beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma min syababis sahabatil harisina 'alal khair. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma termasuk pemuda dari kalangan sahabat
yang punya semangat dalam kebaikan, semangat dalam menuntut ilmu. Beliau sampai rela untuk dalam rangka menanyakan kepada sahabat yang lain tentang hadis Nabi SAW. Beliau sampai rela untuk duduk menunggu tidur di pintu sahabat tersebut. Sampai ketika sahabatnya keluar, kaget melihat ada Ibnu Abbas. Ini anak pamannya Nabi SAW, yang kalau dipanggil saja itu rumahnya dia akan buka pintu. Tapi karena dia menghormati sahabat ini yang sedang beristirahat, maka ditunggu tidur di depan pintunya sampai dia bangun. Wa ala tahsilil ilmi, dia semangat untuk menuntut ilmu. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis ini, dia minta izin untuk menginap di rumah istri Rasulullah SAW, Maimunah, yang merupakan bibinya sendiri, yakni mahramnya. Dan Rasulullah SAW mengizinkannya, ya, supaya tujuannya untuk apa? Lihat tali'a binafsihi ala sifati tahajudin Nabi SAW, supaya dia sendiri bisa melihat bagaimana cara sholat tahajud yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka disebutkan dalam riwayat lain, dia disuruh oleh bapaknya sendiri, Abbas, ya, Abbas pamannya Rasulullah SAW, disuruh untuk menginap di sini di rumah bibinya agar bisa melihat bagaimana sholat malam atau sholat tahajud yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Nah, ketika Nabi SAW berdiri untuk melaksanakan sholat, maka Ibnu Abbas juga berdiri untuk bermakmum dengan sholat beliau. Nah, ketika itu dia berdiri samping kiri, maka Rasulullah SAW memutarnya dari belakang, dipegang kepalanya, diputar untuk berdiri di sebelah kanannya. Berarti salat malam itu ketika dikerjakan berjamaah sekali-sekali boleh, asal tidak boleh terus-menerus. Karena perbuatan Nabi SAW di sini dan di beberapa riwayat yang lain itu menunjukkan salat sunnah itu dikerjakan berjamaah sekali-sekali seperti ini, itu diperbolehkan selama tidak dilakukan terus-menerus. Makanya boleh kalau sekali-sekali kita salat malam dengan keluarga kita, dengan anak atau istri, itu boleh. Atau istri suami dengan istri bersama-sama, diperbolehkan. Nanti kita akan bahas. Kalau perempuan itu dia berdirinya sendirian di belakang shaf, tidak mengapa. Jadi mereka tidak kena larangan yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, la salata liman shalla khalfa shaffi wahdahu. Tidak ada salat bagi orang yang berdiri di belakang shaf sendirian. Ini berlaku dalam kondisi lapang. Ini laki-laki, bagi laki-laki dalam kondisi lapang. Tapi kalau makanya makmum yang sendirian disuruh sejajar dengan imam supaya tidak berdiri di shaf sendirian. Nah, inilah kesalahan yang saya katakan tadi dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ketika dia di kanan kemudian mundur sedikit, itu namanya dia berdiri sendirian. Kena larangan tersebut, kena larangan tadi. Jadi tidak boleh berdiri di belakang shaf sendirian. Itu diatasi caranya dengan cara dia sejajar dengan imam seperti yang ditunjukkan dalam sunnah Rasulullah SAW ini. Disebutkan riwayat yang saya sebutkan tadi dalam sebagian riwayat Bukhari dan Muslim, anna Abul Abbas radhiyallahu taala anhu arsalahu. Ibnu Abbas ini diutus oleh bapaknya sendiri untuk memperhatikan sholat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, fihi dalilun ala jawazi imamati musallil fardhi bil mutanaffil. Hadis ini juga menunjukkan bolehnya orang yang salat wajib menjadi imam bagi orang yang salat sunnah. Ini sudah kita bahas kemarin juga, ya. Orang yang salat sunnah juga boleh menjadi imam bagi orang yang salat wajib. Dalilnya kemarin hadis apa? Perbuatan siapa? Hadis Mu'adz bin Jabal, Bukhari Muslim. Ketika dia salat bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi, salat yang wajib, kemudian dia pulang di kampungnya menjadi imam bagi mereka. Tentu salatnya yang kedua adalah salat sunnah. Nah, kalau hadis ini, makanya perbedaan niat antara makmum sama imam ini tidak mempengaruhi, sudah kita bahas kemarin. Ini pendapat yang terkuat, ditunjukkan dalam banyak hadis yang sahih. Nah, kalau hadis ini menunjukkan bolehnya orang yang melakukan sholat yang wajib menjadi imam bagi
orang yang melakukan sholat sunnah itu boleh dilakukan. Apa segi pendalilan yang disebutkan dalam kisah ini? Kenapa dikatakan ini merupakan faedah hadis ini? Kenapa? Karena Nabi SAW baginya wajib salat malam. Nabi SAW itu wajib baginya salat malam karena diperintahkan dalam Al-Quran. Beda bagi umatnya, maka hukumnya sunnah atau anjuran. Li'anna salatal laili binisbati lin Nabi SAW wajibah. Karena salat malam itu pada diri Nabi SAW hukumnya wajib. Tentu dalil-dalil yang lain juga sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu juga mendukung pendapat yang kuat ini. Makanya tidak mengapa ya ketika terjadi ada orang yang melaksanakan sholat wajib menjadi imam bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah atau sebaliknya. Jadi misalnya bila salah seorang di antara kita kalau ingin dapat keutamaan dia sholat wajib di masjid, setelah itu dia pulang ke rumahnya melaksanakan sholat sunnah. Sampai di rumahnya dia sholat sunnah, istrinya berjamaah di belakangnya untuk melaksanakan sholat wajib yang belum dikerjakannya. Itu boleh. Itu diperbolehkan. Maka dalilnya kan sudah kita baca hadis Mu'adz bin Jabal yang riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, tsalitsan, faedah yang ketiga. Fihi dalilun ala sihhati imamatil balighi bis shabi walau kana wahdahu. Hadis ini juga menunjukkan bolehnya orang yang dewasa menjadi imam bagi seorang anak kecil, meskipun anak itu cuma sendirian saja. Ya, ini ada orang yang pergi ke masjid, dia bawa anaknya yang masih kecil. Dia adzan, nunggu, dia sholat sunnah, tidak ada yang datang. Dia qomat, tidak ada juga yang datang. Akhirnya dia sholat sama anaknya sendiri, itu boleh. Dia jadi imam di situ, anaknya berdiri di samping kanannya. Karena Ibnu Abbas ketika ini belum balik, maka itu diperbolehkan. Ya, jadi seorang imam dewasa boleh, yang menjadi makmumnya itu seorang anak kecil saja. Tentu saja anak kecil yang di sini tidak bermain-main dalam sholat tersebut. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, anak kecil yang boleh dibawa di masjid adalah yang bisa diingatkan untuk tidak bermain-main dalam sholat. Rabi'an, faedah yang keempat. Fihi sihhatu musafati as-sabi wahdahu ma'al baligh. Hadis ini menunjukkan bolehnya atau sahnya anak kecil itu ikut di dalam barisan shaf bersama orang yang dewasa. Ini sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Jadi tidak benar kalau imam itu mengkhususkan anak kecil shafnya sendiri. Itu hadisnya dhaif. Jadi hadis yang menunjukkan hal tersebut, ya saya ingat, saya lupa apakah disebutkan di pertemuan yang lalu, ya, adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Musa al-Asy'ari, yaitu Nabi SAW pernah dalam salat berjamaah menegakkan shaf, maka beliau menjadikan shaf laki-laki dewasa di barisan pertama, berikutnya shaf untuk anak-anak kecil, kemudian yang di paling belakang adalah shaf untuk kaum perempuan. Ini hadisnya dhaif. Hadis ini dan nanti hadis yang berikutnya yang riwayat Bukhari Muslim juga yang kita akan baca berikutnya, di situ ada anak yatim yang sholat di shaf bersama Anas bin Malik di belakangnya Nabi SAW. Nabi SAW tidak menjadikannya di shaf sendirian, makanya menjadikan anak kecil itu shafnya sendirian. Ini tidak dibenarkan. Anak kecil itu boleh masuk dalam shaf bersama orang dewasa, ingat sepanjang anak kecil tersebut adalah yang tidak bermain-main di shaf. Baru Allahu Akbar sudah pergi misalnya anak tersebut. Ini kan merusak shaf nantinya. Anak kecil yang sudah bisa diatur untuk tidak bermain-main, maka ini diperbolehkan dia berdiri di shaf bersama orang-orang dewasa, jamaah yang sudah dewasa. Khamisan, yang kelima. Fihi anna al-afdal
lil ma'mumi an yaqifa an yaminil imami idza kana wahdahu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya yang lebih utama bagi makmum itu kalau dia salat sendirian, dia berdiri di sebelah kanan imam, bukan kirinya. Loh, kenapa dikatakan lebih utama? Ternyata dalam memahami hadis ini para ulama berbeda pendapat. Apakah wajib makmum yang sendirian berdiri di sebelah kanan imam, atau itu hanya keutamaan saja? Berarti kalau dia berdiri di kiri pun dan di kanan tidak ada orang lain, tetap sah salatnya. Ini terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, beliau mengatakan ini tidak sah. Harus dia berdiri di samping kanan. Buktinya Nabi SAW memindahkannya. Kalau seandainya itu tidak sah, kalau seandainya sah, Nabi SAW tidak akan memindahkannya. Pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa ini adalah keutamaan. Boleh saja makmum berdiri di kanan, di kiri sendirian, tapi lebih utama untuk di kanan. Justru mereka mengambil dalil dari perbuatan Ibnu Abbas ini. Kalau seandainya salah, mestinya Ibnu Abbas disuruh ulangi salatnya. Ala kulli hal, ya pendapat jumhur yang mereka berdalil dengan keumuman bahwasanya berdiri di kanan atau di kiri itu tidak berhubungan dengan syarat sahnya salat. Tidak berhubungan dengan syarat sahnya salat. Ya, kalau terpenuhi salat itu rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, maka salatnya sah. Tidak bisa dibatalkan kecuali dengan dalil, dan tidak ada dalil dalam masalah ini. Makanya di sini pendapat yang dikuatkan oleh jumhur ulama, ini juga pendapat yang dipilih oleh sebagian dari para ulama mazhab Imam Ahmad sendiri, seperti Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Beliau menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa ini adalah keutamaan, lebih utama untuk berdiri di samping kanan imam. Kalau dia berdiri di samping kiri, maka sah sholatnya dan tidak batal. Sabi'an, yang ketujuh, disebutkan dalam sebagian riwayat Imam Bukhari bahwa Nabi SAW ketika memindahkan Ibnu Abbas itu dijadikan lewat di belakang beliau. Kenapa? Karena tidak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat. Kalau ada yang mengatakan ini kan anak kecil, apa jawabannya? Jawabannya meskipun anak kecil tidak boleh, karena orang yang lewat di depan orang yang sholat itu ada dua pihak yang kena keburukannya. Orang yang lewat itu berdosa, orang yang dilewati sholatnya kurang. Itu disebutkan dalam keterangan beberapa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi sholat kita kurang, makanya kita berusaha mencegah karena kita tidak ingin sholat kita kurang. Nah, anak kecil ketika lewat mungkin dia tidak berdosa, iya kan? Karena dia belum balik. Tapi kurangnya sholat kita, siapa yang mau sholatnya kurang? Makanya ini juga menjadi perhatian, saya ingatkan berkali-kali. Sampai pun anak kita yang masih kecil, bahkan Rasulullah SAW sampai hewan saja, ya, yang mau lewat di depan beliau, beliau segera maju untuk lewat di belakangnya hewan tersebut. Jadi kita harus cegah. Kalau ada kucing yang mau lewat, kita cegah, diusir supaya lewat di belakang kita. Kita maju atau dia, kita usir supaya tidak melewati depan kita. Karena ini mengurangi nilai daripada sholat kita berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mungkin anaknya tidak berdosa atau orang yang jahil tidak berdosa, tapi resikonya sholat kita yang mengalami kekurangan dalam nilai dan keutamaannya. Faedah berikutnya, fihi istihbabu sholatil laili wa fadluha. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam dawama 'alaiha wa hatha 'alaiha wa raghaba fiha wa amara biha wa aqarra 'alaiha fajtama'a fiha sunanut thalathah. Hadis ini menunjukkan keutamaan salat malam dan kemuliaannya, anjuran melakukannya. Karena Nabi SAW terus-menerus tidak pernah meninggalkannya, menganjurkan
memotivasi untuk melakukan dan memerintahkannya, serta aqarra 'alaiha, menetapkan sahabat, yakni menetapkan perbuatan sahabat yang melakukannya. Berarti untuk sholat malam ini terkumpul padanya 3 macam sunnah. Ada ucapan Nabi SAW yang menganjurkan, ada perbuatan beliau SAW sendiri mempraktekkan, ada perbuatan sahabat yang disaksikan oleh Nabi SAW dan dibiarkan atau ditetapkan oleh beliau, diikrar oleh beliau SAW. Ini keutamaan salat malam yang seharusnya diperhatikan oleh orang-orang yang menginginkan keutamaan di akhirat nanti, apalagi para penuntut ilmu. Kemudian faedah juga penting yang disebutkan dalam hadis ini, fihi annahu la yushtaratu li sihhatil imamati an yanwi qabla dukhuli fi sholati annahu imam. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak disyaratkan supaya orang itu boleh menjadi imam untuk meniatkan sebelum dia masuk sholat, sebelum melaksanakan sholat, dia meniatkan dulu untuk menjadi imam. Tidak disyaratkan. Nabi SAW tidak tahu, tiba-tiba Ibn Abbas ikut dia. Sama seperti antum tadi, kondisi tadi misalnya antum datang sendiri ke masjid, azan sendiri, qomah sendiri. Tidak perlu waktu antum sebelum takbir, saya niatkan dulu jadi imam. Sebab nanti ada orang yang datang menjadi makmum. Atau siapa tahu ada jin yang sholat di belakangku. Tidak perlu. Antum sholat saja, niatkan, kalau ada yang ikuti, setelah itu sudah dengan sendirinya menjadi imam tanpa perlu diniatkan terlebih dahulu. Ini hadis juga salah satu di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut. Kemudian faedah berikutnya, hirsu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa ijtihaduhu fil khairi wa talabil ilmi wa tahqiqihi. Semangatnya sahabat yang mulia ini, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ya, yang pernah didoakan oleh Nabi SAW untuk diberikan pemahaman dalam agama dan diajarkan tafsir Al-Quran. Makanya beliau disebut sebagai habru hadhil ummah, ya, ulamanya umat ini. Semangat beliau dalam kebaikan, dalam menuntut ilmu dan dalam tahakkuk, ya, memastikan ilmu, datang langsung minta izin untuk menginap bersama Rasulullah SAW. Waktu itu kata beliau di sini umurnya sekitar 11 tahun. Ini tentu menjadi teladan yang baik, panutan yang baik bagi para pemuda kaum muslimin untuk bersemangat, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan mengamalkan amalan-amalan saleh. Makanya kita perhatikan para sahabat Nabi SAW telah mendahului kita dalam semangat menuntut ilmu, semangat belajar sunnah Rasulullah SAW, sehingga mereka mendapatkan keutamaan-keutamaan dan kemuliaan yang demikian besar. Faedah berikutnya, annal amal al-mashru'a li maslahati salati idza waqa'a fiha la yubtiluha. Amal atau perbuatan tertentu yang berhubungan dengan kemaslahatan sholat, kalau terjadi itu tidak membatalkan sholat. Yani orang itu bergerak untuk maslahat sholat. Contohnya seperti tadi, membimbing orang ini salah berdiri, diberdirikan di samping kanan. Atau ada shaf yang putus, ada orang yang misalnya batal untuknya dia keluar, kita mendekat, yang samping mendekat atau yang di belakang maju untuk menutup shaf tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, man wasala shaffan wasalahu Allah. Barang siapa yang menyambung shaf, maka Allah akan menyambungnya. Wa man qata'ahu qata'ahu Allah, dan barang siapa yang memutusnya, maka Allah akan memutusnya. Yang memutuskan rahmat darinya. Jadi kalau ada shaf yang terputus, kita harus berusaha untuk menyambungnya. Kita berusaha untuk menyambungnya dengan bergerak, atau orang ada yang menjauh bisa kita tarik supaya mendekat. Misalnya ada orang yang di samping kita agak jauh, kita tarik dia supaya dia mendekat ke shaf tersebut, meskipun sedang dalam salat.
meskipun sedang dalam sholat. Seperti juga yang dianjurkan oleh para ulama, kalau kita sholat jauh dari sutrah, misalnya kita khawatir orang lewat, kita mendekat ke sutrah dari yang terdekat dengan kita, dengan pembatas sholat yang terdekat dengan kita melangkah 1 atau 2 langkah. Kecuali kalau terlalu banyak langkahnya, maka tidak perlu, kita berusaha mencegah saja orang yang lewat. Gerakan-gerakan ini diperbolehkan dalam sholat, seperti yang diperintahkan oleh Nabi SAW ketika ada binatang buas, ular misalnya atau yang lainnya, kita bunuh binatang tersebut. Yang ini tentu butuh gerakan-gerakan. Atau ada orang yang lewat, kita cegah dengan tangan kita berhentikan agar lewat di belakang kita, tidak lewat di depan kita. Ini semua masalah berhubungan dengan masalah sholat. Gerakan-gerakan ini diperbolehkan dan tidak membatalkan sholat. Qala Allah, dibawakan di sini ucapan Imam Atha ibn Abi Rabah, ar-rajulu yusalli ma'ar-rajuli yuhadi hatta yasuffa ma'ahu fala yata'akhkharu anhu. Seseorang itu ketika sholat bersama seseorang, yakni satu orang imamnya, satu orang makmumnya, maka dia berdiri sejajar dengannya, tidak maju, tidak mundur. Ini yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, dari anaknya juga Abdullah bin Umar, Ibnu Mas'ud, seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Muwatta. Ada sebagian ulama yang berpendapat, ya, untuk mundur sedikit, tapi ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya perbuatan dari Nabi SAW, dan tadi yang saya katakan fikihnya Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari yang menyebutkan sejajar ini, dan juga perbuatan dari sahabat yang disebutkan dalam Al-Muwatta menunjukkan bahwasanya yang sesuai dengan dalil adalah yang berdiri di samping kanan imam dan sejajar dengan imam, tidak maju, tidak mundur. Kemudian faedah berikutnya, fihi jawazu salatin nafilati jama'atan man lam yuttakhadh dzalika syi'aran mustamirran. Hadis ini menunjukkan bolehnya melaksanakan salat sunnah secara berjamaah. Ya, ini tentu ini maksudnya kalau yang sudah jelas-jelas jamaah kayak salat tarawih atau salat istisqa, ya, atau yang lainnya, itu jelas dilaksanakan secara berjamaah. Adapun yang tidak ada perintah dari Nabi SAW untuk melaksanakan jamaah, seperti salat malam tadi, salat malam misalnya, maka ini diperbolehkan untuk dilaksanakan secara berjamaah selama tidak dijadikan sebagai perbuatan yang terus-menerus dilakukan. Kalau cuma sekali-sekali, maka ini diperbolehkan sebagaimana perbuatan Nabi SAW. Nah, berikutnya, fihi adamu jawazi taqaddumil ma'mumi ala imamihi li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam adara Ibn Abbas radhiyallahu anhuma min khalfihi wa kanat idaratuhu min baini yadayhi aysar. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya makmum tidak boleh maju melebihi imam berdirinya. Karena Nabi SAW ketika memindahkan tempatnya Ibnu Abbas dilakukan dari belakang beliau. Padahal tentu dari depan lebih mudah, lebih gampang dilakukan. Tetapi beliau putar, ya, atau dijadikan berpindah Ibnu Abbas lewat belakang supaya tidak lewat di depan imam, dan juga agar makmum tidak maju mendahului atau berdiri di depan imamnya. Nah, inilah faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang kemudian di sini disebutkan khilaf yang saya isyaratkan tadi, bahwasanya pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, ketika seorang makmum salat sendirian, kalau dia berdiri di sebelah kiri imam dan di kanannya tidak ada orang, maka itu batal salatnya, tidak sah. Nah, pendapat jumhur ulama, dan inilah pendapat yang kuat, ini menunjukkan sebelah kanan itu lebih utama. Maka ketika imam sendirian, makmumnya sendirian dan berdiri di sebelah kiri imam, itu tidak membatalkan sholatnya meskipun dia meninggalkan sesuatu yang lebih utama, yaitu berdiri di samping kanan imam. Nah, inilah pendapat yang dikuatkan oleh jumhur ulama dan dipilih oleh
banyak dari para ulama yang lainnya bahwasanya perbuatan Nabi SAW dalam hadis ini menunjukkan keutamaan, tidak menunjukkan hal yang wajib. Baik, itu hadis nomor 336. Kita melangkah ke hadis yang berikutnya, nomor 337. Masih juga berhubungan dengan penjelasan mengenai shaf. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala berkata, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, shalla Rasulullah SAW faqumtu ana wa yatimun khalfahu wa ummu Sulaimin khalfana. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, maka aku dan seorang anak yatim berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ibunya Anas bin Malik yaitu Ummu Sulaim berdiri di belakang kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafaz dalam Sahih Bukhari. Ini adalah kisah yang terjadi ketika Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha membuat makanan dan mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama anak yatim ini dan anaknya sendiri yaitu Anas bin Malik untuk makan. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat, mengajari mereka sholat, ya, ini melaksanakan sholat sunnah. Kemudian beliau menjadikan shaf yang di belakang beliau adalah Anas bin Malik dan anak yatim yang masih kecil, tentu saja anak yatim berarti belum dewasa, belum balik. Kemudian di belakangnya Ummu Sulaim berdiri sendirian. Ini juga merupakan dalil bahwa perempuan itu ya sendirian, dia tidak ada masalah, termasuk pengecualian dari larangan berdiri di belakang shaf sendirian bagi perempuan. Baik, ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Makanya Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari juga memuat bab dari hadis ini, dan dalam bab al-mar'atu wahdaha takunu shaffan. Seorang perempuan itu sendirian dia menjadi shaf sendirinya. Kalau sendirian dia bisa menjadi shaf dan tidak menjadikan dia batal ketika berdiri sendirian di belakang shaf. Baik, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, ibunya Anas bin Malik, satu hari mengundang Rasulullah SAW untuk makan di rumah beliau. Tentu ini ketika tidak ada fitnah, itu diperbolehkan. Dia membuat makanan kemudian mengundang Nabi SAW untuk makan di rumah beliau. Maka Rasulullah SAW memenuhi undangan tersebut, datang ke rumahnya, dan ketika mereka telah selesai makan, maka Nabi SAW mengatakan, "Qumu li usolli lakum." Berdirilah, aku akan sholat menjadi imam bagi kalian. Maka dijadikanlah Anas bin Malik dan yatim yang bersama mereka di rumah itu di belakangnya Nabi SAW. Ya, kemudian Ummu Sulaim sholat sendirian di belakang shaf laki-laki. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini juga menunjukkan bolehnya anak kecil itu berdiri di shaf meskipun dia belum balik. Seperti hadis yang sebelumnya, ini jelas dijadikan shaf bersama laki-laki dewasa dan tidak mesti dijadikan shafnya tersendiri. Dan ini merupakan mazhabnya jumhur ulama yang membolehkan anak kecil itu masuk ke dalam shaf bersama orang dewasa. Ya, kemudian hadis ini juga menunjukkan seorang wanita itu ketika dia menjadi makmum sendirian, maka dia berdiri di belakang laki-laki. Meskipun dia sendirian,
salatnya sah. Sampai dikatakan oleh Syekh di sini ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Berikutnya, faedah selanjutnya, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya an-nisa'u la tajibu 'alaihinnal jamaah. Kaum perempuan itu tidak wajib bagi mereka salat berjamaah. Karena yang diberitakan salat berjamaah itu adalah bagi kaum laki-laki, sebagaimana dalil-dalil yang sudah kita bahas. Akan tetapi sebagian dari para ulama mengatakan, ya, mengenai perempuan, ketika dia salat bersama kaum perempuan, maka tentu lebih diutamakan untuk mereka berjamaah. Untuk berjamaah, baik imamnya dari kalangan perempuan sendiri atau laki-laki, seperti yang sudah pernah kita bahas juga. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam riwayat Abu Daud, bahwa Nabi SAW pernah mengizinkan seorang sahabat yang bernama Ummu Waraqah untuk menjadikan di rumahnya seorang tukang azan dan dia menjadi imam bagi keluarganya. Jadi kaum perempuan di keluarganya. Maka ini diperbolehkan dan lebih utama ketika dia sholat bersama kaum perempuan misalnya di rumah dan secara berjamaah. Ya, sebagaimana saat ini misalnya di madrasah, di sekolah-sekolah bagi kaum perempuan, pondok pesantren, itu sangat baik kalau mereka membiasakan untuk sholat berjamaah, tidak sholat sendiri-sendiri. Ya, mereka sholat misalnya di dalam sekolahnya atau di dalam musola yang disiapkan khusus bagi mereka sholat berjamaah, maka ini perbuatan yang baik dan dicontohkan dalam dalil-dalil yang sahih di zamannya Rasulullah SAW. Faedah berikutnya sama seperti faedah yang sebelumnya, bolehnya melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah sekali-sekali selama tidak dijadikan sebagai kebiasaan atau terus-menerus dilakukan. Kemudian faedah selanjutnya, jawazus sholati li ajli ta'limil jahil. Bolehnya melakukan sholat untuk mengajarkan orang yang belum paham. Jadi misalnya ada peristiwa seperti ini, orang yang bertanya, kita bisa praktekkan sholat yang sesuai sunnah dan kita niatkan sholat sunnah pada waktu itu. Ada orang datang baru masuk Islam, baru bersyahadat, belum tahu sholat. Kita ajarkan sholat sambil kita praktekkan sholat sunnah agar dia melihat gerakan kita. Itu diperbolehkan. Untuk mengajarkan orang yang jahil atau untuk kepentingan-kepentingan lain yang bermanfaat dalam syariat. Jadi kita bisa niatkan salah sunnah mutlak atau salah sunnah yang berhubungan dengan waktu tertentu, itu diperbolehkan. Nah, misalnya ada orang yang belajar sholat sama kita pergi berwudu terus niatkan sholat sunnah setelah wudu, itu diperbolehkan. Nah, tawadhu'un Nabi, faedah berikutnya, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa karamu khuluqihi wa lutfihi ma'al kabiri was saghir. Sikap rendah diri Nabi SAW, kemuliaan akhlak beliau, kelembutan beliau bersama orang dewasa maupun anak-anak kecil. Kemudian faedah berikutnya, anjuran memenuhi undangan. Apalagi jika dengan undangan itu ada faedah, tentu selama ini tidak menimbulkan atau mengganggu kesibukan yang lebih bermanfaat dari orang tersebut. Ya, kalau ada faedah seperti menghilangkan permusuhan, untuk menghibur hati orang yang sedang kesusahan dan yang lainnya, ini dianjurkan. Adapun kalau itu merupakan walimatul urus, ya pernikahan, undangan pesta pernikahan, maka itu hukumnya wajib selama tidak ada kemungkaran pada pesta pernikahan tersebut. Nah, jadi kalau itu undangannya untuk menghadiri acara walimahan itu lebih ditekankan, ya,
Sebagian ulama mengatakan itu wajib, itu pendapat yang kuat. Ya, pendapat yang mewajibkannya itu adalah pendapat yang kuat. Adapun undangan-undangan lain tidak sampai wajib seperti undangan untuk menghadiri walimah pernikahan. Nah, kemudian jumhur ulama mengambil dalil dari hadis ini bahwasanya anak kecil yang belum balik itu diperbolehkan ikut berdiri di shaf bersama laki-laki dalam sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Ada sebagian ulama, dan ini yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad, mereka mengatakan ini hanya berlaku di sholat yang sunnah, tidak di sholat yang wajib. Tapi tidak ada dalil pemisahan tersebut. Sudah kita bahas kemarin kaidah yang saya pernah ulangi berkali-kali disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ma thabata fil nafl thabata fil fard illa bidalil. Apa yang berlaku untuk salat sunnah juga berlaku untuk salat wajib, kecuali kalau ada dalil yang memisahkannya. Jadi tidak bisa kita mengatakan oh ini cuma salat sunnah saja. Lah asalnya salat sunnah sama salat wajib sama, kecuali kalau ada dalil yang memisahkannya, seperti Nabi SAW misalnya ketika salat sunnah itu beliau tetap di kendaraan. Kalau salat wajib beliau turun di kendaraannya, salatnya berdiri. Nah ini ada dalilnya bahwa ini dilakukan oleh Nabi SAW untuk menunjukkan asalnya salat wajib itu harus berdiri benar-benar menghadap kiblat, kecuali kalau dalam kondisi-kondisi darurat. Adapun kalau salat sunnah tidak mesti harus demikian. Ini ada dalil yang memisahkannya. Makanya hal-hal seperti ini menunjukkan dari hadis ini menunjukkan kebolehan seorang anak yang belum dewasa, ya selama dia tidak mengganggu atau ribut di dalam shaf, dia boleh berdiri di shaf bersama laki-laki dewasa, baik itu salat yang wajib maupun salat yang sunnah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa huwa qaulun qawi, inilah pendapat yang kuat dalam masalah ini. Nah, barakallahu fikum, ini dua hadis yang kita ambil dalam kesempatan kali ini, insyaallah cukup untuk kajian kita di sore hari ini. Semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaat darinya. Masih ada waktu bagi yang ingin bertanya. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya apa? Posisi kalau tiga orang, satu imam kemudian yang satunya dewasa dan satunya anak kecil, posisinya bagaimana? Apakah tetap di belakang imam atau Iya loh memang. Itu seperti tadi, seperti kondisi Ibnu Abbas dan yatim tadi. Jadi anak yang dewasa itu pas di belakang imam. Ada mana tadi? Jadi yang dewasa itu pas di belakang imam, anak kecil tadi di sebelah kanannya yang dewasa tadi. Karena kanan itu diutamakan kalau kondisinya seimbang. Jadi ingat kalau kita berjamaah, dan sudah kita bahas juga kemarin, ketika kondisi itu seimbang, ya, jadi imam berdiri di depan, posisi yang paling utama adalah yang di belakang imam. Karena Nabi SAW memerintahkan liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha, hendaknya yang berdiri di belakangku di antara kalian orang-orang yang berilmu, orang-orang yang telah berakal. Ini orang-orang yang dewasa. Di belakang imam. Kalau sudah satu, itu yang paling utama, kita ke kanannya dulu. Jadi kalau dua di sebelah kanan dia, kemudian datang yang ketiga dia di sebelah kirinya, terus seimbang seperti itu. Jadi kalau seimbang itu kita utamakan yang sebelah kanan. Kalau sudah terlalu penuh yang kanan, lebih utama sebelah kiri karena dia lebih dekat kepada imam. Nah, itu pendapat yang terkuat dalam masalah ini dengan mengumpulkan beberapa hadis yang sahih. Nah, sholat jamaah bagi para wanita yang mana mereka imami oleh wanita sendiri. Nah sekarang kalau untuk sholat katakanlah maghrib pada rakaat pertama dan kedua, imamnya itu wanita tadi membaca Al-Fatihah dengan surat yang lain itu, suaranya dapat di lebih afdal, di jahat atau disikat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sholat berjamaah, kemudian ada anak-anak dalam saf. Ketika kita datang terlambat, kita melihat wah, yang dia bermain sebentar, kemudian kita angkat kita geser. Sampai kita sama orang dewasa. Apakah perbuatan ini tidak bagus? Kemudian yang ketiga, Ustaz, ketika kita menutup saf untuk jamaah yang tidak sholat, sama seperti tadi kita lihat ada anak-anak yang berdiri dengan yang saf, kemudian kita katakan kamu masyarakat ujung-ujung bisa di sana. ini masih awal sholat ya? Awal sholat, baru masalah. Ya, barakallahu fikum. Yang pertama tadi
perempuan itu hukum asalnya sholatnya sama dengan laki-laki, tapi tanpa tentu tidak mau ditinggikan banget suaranya. Cukup dikit kedengaran di antara mereka saja. Jadi mereka sholat dengan adzan juga, dengan qomat juga. Kalau sholatnya sendirian ya, misalnya di pondok sendirian, tetap ada adanya ada qomatnya, itu disebutkan dalam riwayatnya Ibnu Umar yang sahih. Suara yang dikeraskan juga sesuai dengan sholat jahar ya jahar, sholat sir ya sir. Nah, pertanyaan yang kedua, kayaknya sudah antum lakukan baru tanyakan ya. Pengalaman pribadi sudah dipraktekkan baru ditanyakan. Ya, kalau antum lihat anak-anak tersebut bermain-main, itu boleh digeser. Atau misalnya saf yang ada di dirinya, di sampingnya belum terlalu penuh, masih bisa untuk geser sedikit boleh. Tapi dengan pelan-pelan begitu. Tapi kalau sudah full, dia tidak bermain-main, dia tenang, tidak boleh untuk geser. Karena ini kena larangan, tidak boleh kita menarik orang atau menggeser orang yang lebih berhak dengan tempat tersebut. Tapi kalau ada yang memang kelihatan main-main, kemudian sofnya ada jarak renggang, atau bisa geser sedikit. Sampai pun orang dewasa, kalau ada jarak yang antum bisa isi, bisa didorong sedikit, baru antum berdiri di tengah-tengahnya. Nah, yang ketiga, kayak tadi pertimbangannya. Kalau antum lihat anak tersebut main-main dan sudah ketahuan dia akan main-main, maka disuruh agak di ujung supaya nanti tidak mengganggu yang lainnya. Tapi kalau anak tersebut termasuk anak yang tidak demikian keadaannya, pendiam, ya, maka tentu tidak boleh digeser. Nah. Ini sehubungan dengan wajibnya kita menghadiri undangan walimah. Siapa lagi? Artinya sekarang ini juga bagaimana sebenarnya kita orang yang mengadakan pesta ini. Karena sekarang ini kalau kita lihat undangan itu sudah dibikin, sudah memakan uang, ada modalnya. Jadi akhirnya banyak menimbulkan pernyataan miring. Bukan mohon 2 restu, ini kata yang mohon 200. Ada mereka itu sudah sebenarnya itu menakutkan itu undangan. Ya sesuatu yang ditakuti karena tiap hari undangan akhirnya gajinya katanya ganti ya. Dia mahasiswa katanya itu artinya katanya yang saya takut katanya itu undangan. Iya. Ya, bagaimana sebenarnya itu tidak main berat itu yang Iya, betul. Jadi hal-hal seperti ini kayak seperti undangan saat ini kalau memang ditujukan seperti itu membuat orang datang harus bawa sumbangan, ini sebenarnya kebiasaan yang tidak boleh di masyarakat kita, harus dinasihatkan ya seperti ini. Jadi diperbolehkan. Mengundang itu merupakan keutamaan yang beri makan kepada orang, dan sunnah Rasulullah SAW namanya pernikahan itu diumumkan, bergembira karena ini bergembiraan yang disyariatkan dalam Islam. Adapun kalau saat ini orang mengundang tujuannya supaya dapat amplop, bukan lagi mohon 200 tapi ini mohon 200 ribu ya, maka ini tujuan yang tidak dibenarkan. Jadi rusak nilai dan makna undangan tersebut. Maka ini perlu diingatkan kepada mereka, apalagi akan berakibat bagi orang-orang yang tidak punya uang, akhirnya dia malas untuk datang undangan. Tidak lagi menjadi kesempatan bagi dia untuk bisa dapat makanan enak, orangnya dapat pahala karena memberi makan kepada orang lain, tapi justru menjadi beban baginya karena adanya kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Nah, barakallahu fiikum. Dari boleh kita mengimami keluarga yang misalnya kalau pulang dia sholat sunnah, kita sholat wajib, otomatis dia sholat wajib, otomatis kita sholat yang 4 rakaat misalnya kalau isya. Sementara dari situ kita kalau kita niatkan mau sholat tarawih begitu sedang sholat Isnatai asyrota laila rakaatan. Boleh lebih, boleh lebih. Itu bukan pembatasan. Tidak pembatasan, kan lebih boleh, kurang tidak boleh. Lagi pula salat sudah pernah kita bahas. Salat isya yang 4 setelah 4 isya 4 rakaat seperti salat di malam Lailatul Qadar, itu pernah kita bahas, sudah pernah sebutkan di kajian kita. Itu ada dalilnya. Lebih utama lagi orang salat setelah isya 4 rakaat. Ya setelah dia 2 rakaat rawatibnya, setelah itu tambahan 2 rakaat, itu ada dalil dari beberapa sahabat yang menunjukkan itu seperti berdiri di malam Lailatul Qadar. Nah, jadi ditambah tidak paham. Salah satunya seperti itu tidak paham. Nah, dengan seperti perbuatan yang mu'ad bin Jabal, berarti dia sholat 4 rakaat, tidak ada terasa. berhubungan dengan sutra. Saat kebanyakan di masjid temu, kebanyakan orang sholat tidak menghadap sutra. Itu maksudnya adakah jarak tertentu kita boleh ganggu depannya? Itu maksudnya posisi. Kalau dia tidak pakai sutra itu kesalahannya dia. Ketika ada yang lewat merusak sholatnya. Tapi kita diperbolehkan lewat karena kata-kata baina ya, jangan lewat di depan. Ya, kata-kata di depan itu berarti
pas di tempat sujudnya. Kita perkirakan kita lewat setelah itu nggak apa-apa. Tidak mungkin dia sholat di belakang baru semua orang nggak boleh lewat kalau begitu. Jadi pas di tempat sujudnya. Allah. Ya, silakan. Ini biasa saya lihat di kalangan siswa juga Ustaz. Kalau makmumnya cuma 2, apakah ini imamnya berdiri di sejajar dengan makmum yang sebelah kiri, ataukah dia pas di tengah-tengah antara 2 makmum? Tidak, satu di belakangnya. Satu di belakangnya, baru satu di kanannya makmum. Iya. Begitu yang benar. Bukan di tengah-tengah, karena salah satu orang yang di belakang dia nanti akan jadi pengganti dia kalau ada masalah. Nah, cuma kalaupun geser sedikit itu tidak membatalkan sholat, tidak. Masalah bersedekah Ustaz, dengan sholat pada saat ada yang Bersedekah terlambat. untuk orang yang baru datang gitu ya? Iya, iya. Hadisnya sahih. Dia terlambat itu di setiap sholat fardu saja kan? Atau hanya di waktu-waktu tertentu? Di setiap sholat fardu. Tentu kalau sholat asar dipertimbangkan kalau sudah hampir menjelang matahari terbenam kayak sekarang ada orang yang mau sholat asar, kita tidak mau dilarang, waktu larangan. Dia sudah darurat, supaya kita suruh sholat ya. Gitu. Nah, atau sholat subuh misalnya sudah menjelang matahari terbit, sudah nggak boleh lagi. Waktu-waktu yang bersifat larangan tidak lakukan lagi, karena itu sudah dilarang waktu itu melaksanakan sholat sunnah, dan kita kan mau sholat sunnah waktu itu. Nah, Gimana dengan hukum apa Rasulullah dalam dalam sholat kemudian pernah membuatkan pintu Aisyah? Apakah riwayatnya? saya nggak tahu riwayatnya, saya lupa, saya tidak ingat saya. Cuma yang jelas kalau itu merupakan hajat maka diperbolehkan gerakan seperti itu. Cuma itu kan sholat sunnah yang dikerjakan oleh Nabi SAW karena di rumah beliau. Kalau itu hajat, ya hajat dan dia harus segera masuk, maka itu berboleh. Tapi kalau tidak, ya tidak. Maksudnya tergantung dari itu kebutuhan mereka apa tidak. Begitu keadaannya. Nah, para kaum ibu. Ya. Bagaimana kalau sholat malam tapi dalam kondisi sangat mengantuk? Apakah kita harus tetap dilanjut atau istirahat saja? Atau istirahat sebentar karena tidak boleh, kan ada larangannya. Nanti kita mengucapkan ucapan yang keliru. Kita tidur tapi ya bukan tidur yang ya sholat akhirnya kan. Ya usahakan tidur, saya duduk sebentar menghilangkan ngantuk, baru laksanakan sholat lagi. Ya. Ustaz, untuk undangan walimah itu kan wajib kita datang atau berlaku Walimah nikah, ya. Walimah itu artinya pesta. Bisa walimah nikah, bisa walimah ini begitu lah. berlaku juga untuk umat lain ya, umat lain diundang. Nah, kalau umat lain kan dia ada syiar-syiar agamanya, tidak boleh kita hadir. Ada syiar-syiar agama mereka tidak boleh kita lihat. Kita wajib mengingkarinya. Nah, mengenai pertanyaan Yandi tadi yang apa setelah sholat isya, kalau kita kan sholat sunnah yang makmum sholat wajib, terus pelaksanaannya 1 kali salam Ustaz. apa? Tidak, kita sholat biasa. Hah? Sholat biasa. Maka saya pernah jelaskan, sholat sunnah 4 rakaat itu pun boleh kayak sholat Sholat wajib. isya, boleh, tidak ada masalah. Nah. Ya. Yang dibiasakan 2 rakaat. Tidak, ada memang keutamaan sholat, ada memang juga amalan sholat sunnah 4 rakaat setelah isya. Kenapa? Kalau mau tidak boleh, perempuan tidak wajib. Tidak, saya kata pertanyaan Tidak boleh barang. tidak boleh. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau